Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai persepsi visual dalam pandangan psikologi Gestalt. Telah saya kemukakan di dalam materi yang lalu bahwa dalam pemikiran Gestalt, keseluruhan itu merupakan sesuatu yang lebih utama ketimbang bagian-bagian dari suatu figur atau objek-objek atau bentuk-bentuk visual yang dapat kita temukan di lingkungan kita. Misalnya, sebuah segitiga bukanlah sekedar hanya kumpulan garis-garis saja, tapi dia memiliki kesegitigaannya. Kesegitigaan ini merupakan suatu sifat atau ciri yang mengatasi sifat dari garis-garis sebagai bagiannya tadi. Demikian juga segi empat, bukan hanya garis-garis sembarang yang dikumpulkan, tapi ada satu sifat yang kemudian disebut sebagai, yang membuat itu disebut sebagai segi empat. Jadi segala sesuatu bentuk-bentuk visual yang kita temukan selalu memiliki sifat-sifat yang mengatasi ciri dari bagian-bagiannya. Misalnya buku ini bukan lagi sekedar kumpulan kertas, cover, atau jilid, tapi sudah memiliki satu sifat sendiri, yaitu buku. Jadi memiliki ciri tersendiri, yaitu buku. Kemudian juga memang ini juga disebut sebagai buku. Buku juga. Kenapa ini disebut sebagai buku? Ini sebagai buku, walaupun berbedanya di mana. Jadi karena kedua entitas ini, kedua benda ini, kedua objek ini memiliki sifat-sifat kebukuan. Ini juga memiliki sifat-sifat kebukuan. Bukan lagi kita sebut bagian-bagiannya, kumpulan kertas, cover, di ilustrasi, ya, tidak lagi. Ya. Itu untuk wujud-wujud visual. Tentu kalau pemikiran Gestalt ini kita gunakan, kita juga akan menemukan bentuk-bentuk konseptual, ya, yang tidak bisa diwujudkan, yang tidak ada visualnya. Misalnya cinta. Apakah cinta itu? Sifat-sifat apa yang mendasari dari cinta-cinta itu, ya? Sehingga dia disebut sebagai cinta. Itu agak sulit, ya. Apakah di situ ada pengorbanan? Apakah di situ juga ada harapan, ya? Apakah ciri atau sifat dari cinta itu adalah gabungan dari dua hal itu, ya? Atau kalau kita visualkan mengenai cinta, orang selalu bikin gambar pink. Apakah cinta itu gabungan antara putih dan merah, ya? Kalau pink adalah dibentuk dari kedua warna itu. Nah, kalau kita telusuri lagi, adakah warna putih itu, ya? Saya selalu menganggap putih itu nggak ada, ya. Karena putih itu campuran dari semua warna katanya, ya. Warna sekunder itu sebetulnya buatan, jadi semacam ilusi, ya. Kalau gitu sebetulnya cinta itu semacam keberanian. Kalau merah itu keberanian, putih itu ilusi. Cinta itu sebetulnya merupakan ilusi dan keberanian. Jadi itu sekadar contoh saja bagaimana sesuatu disebut. Jadi saudara sekalian, dari pemikiran Gestalt ini kita tahu bahwa kita menyebut sesuatu, kita memberi nama pada sesuatu, itu tidak lepas daripada sifat-sifat emergen yang ada pada objek tersebut. Ya. Walaupun kita sesukanya memberi makna, tapi sifat-sifat emergen dari objek tersebut ada dalam tangkapan kita. Karena itu kalau kita menyebut orang itu si bodoh, si pembohong,
tentu ada sifat-sifat dari orang itu yang kita tangkap, kemudian kita terjemahkan, kita tafsirkan sebagai bodoh atau pembohong. Ya. Baik, demikian juga HP. Kenapa disebut HP? Tentu ada sifat-sifat yang mengatasi bagian-bagian dari HP ini. Bukan hanya sekedar radio saja, bukan hanya sebagai telepon saja, bukan sebagai kamera saja. Jadi semua ini kita namakan sebagai HP. Jadi saudara sekalian, dalam perkembangan berikutnya yang namanya HP itu tentu bagian-bagiannya terus berkembang, tapi tetap kita sebut sebagai HP. Ya, dulu HP belum ada kamera misalnya, ya. Kemudian berkembang. Baiklah, di dalam membahas psikologi Gestalt itu kita catat tadi itu dikemukakan oleh Ehrenfeld yang menyebut sifat-sifat tersebut sebagai sifat emergen dari benda-benda, dari wujud-wujud yang ada. Kemudian dari pemikiran itu ada Kohler, Kopka, Wertheimer yang kemudian meneliti, ya, yang mengkaji bagaimana pengamatan kita bisa menerima kehadiran benda-benda itu melalui sensori mata. Ya, jadi pengamatan bentuk itu lewat sensoris mata. Nah, menurut pemikir-pemikir Gestalt ada dua prinsip yang mendasari semua pengamatan itu, yaitu pertama prinsip objek dan latar, kemudian prinsip pengelompokan. Pada bagian ini saya hanya akan bahas soal masalah objek dan latar, supaya videonya juga nggak panjang-panjang. Kemarin terlalu panjang, tapi sulit juga saya mau motong-motong, ya. Kita mulai misalnya dengan pengamatan, ya, bagaimana pengenalan objek pada suatu latar. Untuk itu kita coba mengamati gambar berikut. Kalau Anda perhatikan apa yang saya tayangkan ini, Anda akan melihat suatu objek, yaitu latar putih. Walaupun latar ini putih, Anda tentu akan berupaya menelusur, mencari objek pada latar ini. Ini biasanya adalah sesuatu yang wajar pada saat kita dihadapkan pada suatu objek atau pada suatu latar. Kita berupaya mencari objek dan memisahkan objek itu dari latar. Tapi kalau latarnya putih ini, Anda tidak bisa memisahkan itu, ya. Kalau pada gambar kedua ini, Anda tentu lebih mudah. Walaupun objek ini adalah objek asing, tentu Anda sudah mulai dapat membedakannya antara latar dengan objek ini, ya. Itu kita sebut sebagai figur. Apa ini? Itu masalah lain. Anda bisa menyebutnya telur dadar, Anda bisa menyebutnya apa itu? Yang bermutasi, ya. Anda juga bisa menyebutnya apa saja, ya. Jadi figur-figur tanpa nama biasanya kita carikan namanya. Itu adalah sifat kedua, di mana kita adalah manusia yang selalu berupaya mencari makna atau menamakan sesuatu, atau tidak kita namakan apapun sebagai sesuatu, kecuali sebagaimana adanya dia, ya. Pada gambar ketiga ini, Anda akan mulai berhadapan dengan hal yang lebih mudah. Ini adalah kita sepakat sebagai kucing hitam, ya. Kucing hitam sebagai figur pada latar putih. Anda bisa melihat gambar ini, ya, sebagai satu figur, di mana secara Gestalt tentu bagian-bagian kucing yang sebenarnya sudah ditiadakan,
tapi Anda masih bisa menangkap ini sebagai kucing. Jadi kalau Anda sebut ini kucing, ini sebenarnya bukan kucing, tapi ciri-ciri atau sifat-sifat kekucingannya masih bisa Anda tangkap pada gambar ini sehingga Anda menyebut ini sebagai kucing. Demikian juga dalam bentuk-bentuk apa ini namanya ya. Kalau di desain grafis saya lupa namanya ya. Jadi Anda bisa lihat lagi misalnya bentuk seperti ini ya. Ada macam-macam binatang yang di mana kebinatangannya masih bisa dipertahankan walaupun itu bukan binatang sebenarnya. Kemudian juga ini adalah gambar kucing putih sebagai figur pada latar yang hitam. Di dalam keseharian ini hal wajar ya. Kadang kita melihat hitam sebagai figur, latarnya putih. Kadang-kadang juga kita temukan ternyata yang putih itu adalah figur, yang latar itu adalah hitam. Ini akan lebih mudah, lebih jelas pada pembalikan figur latar. Hal ini biasa terjadi ketika kita memfokuskan atau memperhatikan titik tertentu dari visual-visual tertentu ya. Ini adalah pot bunga rubin ya, pot bunga rubin yang terkenal. Di mana kalau Anda fokus pada pot bunga itu, maka hitam menjadi latar. Tapi kalau Anda fokus kepada warna hitam, di mana Anda lihat di situ ada dua orang yang saling bertemu muka, bertatapan, maka pot menjadi latar, orang-orang itu menjadi figurnya. Nah, ini adalah proses yang selalu terjadi di dalam keseharian kita, tergantung perhatian kita. Saudara sekalian, pada pemisahan bentuk gambar-gambar ini, kita akan menemukan juga kucing putih pada layar putih ini, ya. Dimana ini adalah prinsip dari penyamaran. Dimana sering juga kita lihat di dalam film, walaupun juga dalam sehari-hari pada bunglon, bagaimana bunglon berupaya merubah warna, menyamakan warnanya dengan latar, sehingga orang tidak melihatnya. Tentara yang berperang menggunakan baju hijau juga merupakan suatu upaya untuk mengecoh lawan dengan menyamakan diri pada latar-latar yang hijau, pepohonan. Nah, prinsip penyamaran ini kita temukan juga pada pemain-pemain sulap, ya, di mana kadang-kadang kita lihat dia bisa terbang, padahal sebetulnya talinya ada, ya. Tapi karena tali itu sama dengan latar, maka tali yang dipakai buat menggantung atau membuat dia bisa terbang itu tidak kelihatan karena samar, ya, karena sama dengan latar. Jadi prinsip latar ini, penyamaran ini, latar dan figur ini kita temukan juga pada Photoshop dalam permainan layar. Jadi saudara sekalian, latar dan figur merupakan prinsip yang utama di dalam kita mempelajari psikologi Gestalt, di mana permainan layar, pembalikan layar dan figur dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Jadi itu saja saudara sekalian, gambaran saya mengenai prinsip-prinsip dari figur dan latar, prinsip pertama dari psikologi Gestalt. Minggu depan kita akan lanjutkan, dan tentunya jangan lupa klik subscribe dan share, ya. Minggu depan kita akan saya jelaskan mengenai prinsip pengelompokan. Terima kasih saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.